dan satu wujud diri, maka kita tak akan pernah menemukan wujud guru sejati. Guru sejati selalu mengarah kepada ketentraman dan kedamaian. Tapi kalau wujud sejati seorang guru sejati itu mengarah kepada ketidaktentraman dari konteks apapun, itu sebetulnya al-dajjal. Setiap manusia mempunyai guru sejati yang dia akan mengajarkan kepada kita akhlak, budi pekerti meskipun tanpa unen-unen, tapi dengan rasa. Guru sejati berada landasannya pada rasa, maka dikuati rasa kita. Wong hakikat sejati, dia tidak akan bisa lepas dari sang guru sejati. Kita akan bertemu dengan guru sejati hampir setiap hari melek moto. Yang kita tidak sadari berbicara sertok. Perhatikan, siapakah yang sang guru sejati itu? Di situlah. Jikalau kau menemukan sesuatu keburukan tapi dia berdurasi baik, jikalau kau menemukan sesuatu kebaikan dan itu berdurasi kesempurnaan, itu sang guru sejati. Kau nak ono golek sesuatu hal perkara sing jelek, tetapi kau tidak menemukan kejelekan itu, api. Sang guru sejati, dia tidak pernah mau mengambil kesimpulan kalau kau berpikir buruk, hasilnya buruk. Itu bukan guru sejati, beda tipis. Podo joyonya, podo kuat. Kalau orang dilanda suatu keburukan, kok aku begini ya, kok aku difitnah begini, padahal aku baik. Terus kemudian keputusannya, Allah sedang mengajari aku ini tentang hidup. Itulah guru sejati. Tapi kalau kok aku gini, aku harus begini, aku harus membalas, itu bukan guru sejati. Karena kalau dia mengarah kepada sesuatu hal yang buruk, tetapi hasilnya baik, biarpun dia mengarah kepada yang baik juga hasilnya sempurna, itu guru sejati. Itulah yang disebut orang Jawa guru sabdi dengan sabdo palon. Kau tidak bisa meninggalkan sabdo palon. Sabdo itu unen-unen. Palon itu meskipun tak berwujud atau apa istilahnya palesnya dalam hidup, gak enak dirasakan kadang-kadang. Noyo bayangan genggung ki obah terus batinmu. Itulah sabdo palon. Eyang bodro noyo, eyang semat, samar samaro turono, iku samar. Makanya nek kamu mengambil suatu keputusan yang mengarah kepada hal yang buruk, tapak tilase, maka kau belum pernah bertemu dengan guru sejati. Nah, setiap manusia mempunyai guru sejati. Sudah waktunya guru sejati itu turun. Sudah waktunya yang Bodro Noyo turun atau Sabdo Palem Noyo Gegong bergerak untuk bisa mendeteksi dirimu. Apakah kau benar-benar seonggok manusia, ataukah kau seonggok hewan ataupun setan yang lagi berjalan di muka bumi? Tergantung dari kau mengaktifkan guru sejati atau tidak. Sang guru sejati biarpun apes nangkene, dia senantiasa tidak menyalahkan temannya, bahkan gurunya. Meskipun apes nangkene, meskipun ada suatu sebab, dia tidak akan pernah menyalahkan itu. Tapi jikalau kau apes nangkene sik nyalano aku, jauh kau ketemu dengan guru sejati. Maka kau ketemu karo genggongmu dewe. Nah ini. Nah, guru sejati meskipun kau buruk, hasilnya baik. Meskipun kau baik, hasilnya tetap baik. Sempurna. Itulah kau ketemu dengan Sabdo Palon Noyo Genggong. Unen-unen nang atimu ku sabdo. Palon iku kadang-kadang pales. Soro Noyo bayanganmu dhewe sing kuwi kudu piye yang tak berbentuk. Genggong obah pola usi batin iku pola piye. Aku kudu ngaji nang Gus. Nikmat tapi meneh kerja pola. Ubah pola usi batinmu pola aku piye. Sementara aku nagak
ngaji kok gak ngecas. Tapi ngantuk sesuk kerja pola. Terus manfaatnya piye aku? Kalau kau lewati ini kadang-kadang turu sak jam iku rasane koyo 10 jam. Nek kau lewati itu tadi. Itulah guru sejati, tanpa mantra dia menjaga diri. Saya harus begini. Kesaktiannya berada pada landasan dirimu sendiri. Itulah guru sejati. Kemudian kalian sepakat, Gus, nek ngaji ku awan ae, Gus. Nek guru sejati sing keliru, Pak. Karepe guru kongkon nurut murid. Terus kapan gantine tirakat? Ngene ya. Enak. Sabtu malam Minggu ae iku enak. Sing prei Gus. Enggak ujian, jenenge landasan ujian menempa batin kita itu bagaimana? Gus iku ono munajat Sabtu malam Minggu lah enak, menene prei ya. Golek penake dhewe kok. Menungso Gus. Menungso akhire. Golek. Boleh penak. Terus piye iki guru sejati apa hawa nafsu? Golek sing penak. Gitu, Gus iku golek malah justru sing aktif-aktif kerja. Yo itulah pengganti khalwatmu. Nah, itulah penggantung kalwatmu. Golek sing lagi aktif-aktif kerja, kamu bisa memerangi hawamu sendiri. Pilih ini, apa meneh kerja. Jangkrik ya apa iki enak iki. Ya mana yang kau kalahkan di sinilah dilema hidup itu. Iya. Bayang ngantuk. Sesungguhnya kalau kau melewati itu, maka kau sedikit banyak kau mengatasi dari sakaratul maut. Karena saat sakaratul maut disitulah dilema itu terjadi. Iya, saat kau maaf ya, moga-moga sehat kabeh. Amin. Saat ada orang, aku gak ngomong wong ae, ada orang itu di saat kena sakit mau sakaratul maut bingung dia mikir. Harus bagaimana? Pikiran pertama yang ada, hartaku mau tak sumbangkan aja supaya aku sehat. Engko nak aku mati enak. Apa disumbangno? Dia kena dilema pisan rodok segera wae gak sido meneh. Gak sido meneh. Aku nak pas tak sumbangno aku waras. Muter aku golek meneh iki. Ngene. Gak sido meneh to. Begitu gak sido bablas mati. Dilema itu akan terjadi pada diri. Di sini kita belajar nguati batin, mana yang lebih manfaat, mana tidak. Lu wong sugih Gus, wong sugih mari ngono ape mati. Nek ginjele wis kronis dan lain sebagainya. Wis hartaku ini umpama mati aku ono pahalane wis ngono. Dilala sorene iku sehat. Gak sida meneh. Aku nek wis mari terus aku wis kadung ngeculke piye. Wis ra sida wae. Pak Doi sak matek wis. Buar wis. Mari ngono mati nih ketut. Waduh. Itu akan melanda diri kita semua. Makanya konsep Islam itu berserah diri. Diajarilah kita syahadat, diajarilah kita sholat, diajarilah kita puasa, kemudian mengarah kepada pemberian zakat, untuk mengarah kepada tauhid, haji, kurban, sing legowo diajari. Hati-hati, itu akan melanda kita semua. Kita akan dihadapkan suatu dua pilihan yang sama-sama bagus, tetapi kita disuruh memikirkan manfaat dan yang lebih berguna. Wes, mati kita di sini. Nggak bisa memilih kita, tapi harus memilih dalam hidup. Kita nggak bisa memilih.
Padha karo wong iku kena lara ati, Pak. Iya kan? Mau nak lara ati ngono mikire situ, mending lara untu. Tapi kena lara untu. Mikir, ini iki nak lara ati jangkrik. Rame-rame kudu tak antem ya wong ngene. Dadi muter. Piye umpama dikongkon milih lara apa iki? Ngono gak ono milihan meneh, gak ono sehat larane iki. Iya. Sing mung lara untu yo duwe dalil. Ngene iki lara untu timbangan emosi terus, Gus. Ati yo rusak e. Ya pinter deh. Sing lara ati ya nek dikongkon jabarno pinter. Malah lara ati. Jan, lara untu sik ono tombone, Gus. Tuku iki tuku bodrek kene rampung. Padha duwe dalil e. Asline loro-lorone prat kabeh iku. Iya, greget iki loro-lorone iki. Itu landasan-landasan orang disuruh beriman bertakwa bingung. Alhamdulillah. Ada wejangan dari guru saya. Memang itu bukan Al-Quran. Juga kalau di dalam Al-Quran juga ada. Tapi pun itu bisa jadi landasan pegangan ayat oleh kita semua. Guru saya simpel kok, cuman begini aja. Oleh kon nyolong hak asasi, silahkan. Wong itu karakter itu dipunyai manusia. Kon nyolong opo, tapi ojo nyolong sandali masjid ke baju. Nek wani temenan kon pencuri, omahe wong. Kecekel yo dipentumi. Maknanya harus tahu kita. Oleh kon zina hak asasi. Karena itu karakter kita manusia. Tapi kono ojo zina nang jero masjid kebajut. Boleh kau merusak itu hak asasi kau kelompok lain. Tapi kau jangan rusak jamaahmu sendiri, pekaranganmu dewi kebajut. Maknanya itu bagaimana itu? Jangan kita melampaui batas. Kalaupun kita berbuat buruk karena suatu proses, harusnya kau berpikir, nek omahmu dewi ojo tok rusak. Nek kon ahli perusak silakan kau merusak omah kono. Kalau memang kamu landasannya belum bertobat. Tapi seorang peminum pemabuk itu tak akan pernah dia nyekoi anake dhewe. Dia selalu berharap nek iso anakku ojo dadi aku. Tapi kenapa hatimu sendiri kok begitu? Justru kamu itu mau bersih, di sini malah jadi kotor. Makanya di sini ini unik. Ngaji nang kene, nek resik-resik tenanan, nek kotor tambah luwih elek katimbang sak wis-wis. Sak durunge iku. Nek nang kene. Nek api tenanan. Tapi nek wis kadung dinas elek, ngluwi sebagai pupuk di sini. Tambah eleke nembang. Makanya digawe enak ayo lebih. Final lah gini. Final batin. Dohiru wal batin. Tadi dohir ini seperti mobil, Pak. Hati ini seperti sopir. Mau kau bawa kemana ini mobil? Landasannya kalau kau punya SIM dan STNK, nah, berarti landasannya SIM itu adalah baiatan sang guru itu tadi. Nah, ini mengambil pengesahan dalam suatu toreko atau negara tertentu yang mengesahkan bahwa kau penduduk di sini, kau penduduk di Jawa Timur, maka kau bisa mengesahkan lewat SIM-SIMnya Mursid sini. Ibaratnya badan ini mobil kita, batin inilah sopir. Mau kau bawa kemana dirimu? Disinilah kadang-kadang konteks kita hidup harus kita menjalankan. Terus bagaimana kita nanjak kalau mobil kita manual, tidak direm, tetapi kita memainkan gas dan kopling. Ini kebanderan Siti maju nabrak,
mundur yo munduri mobilnya wong repot. Bagaimana kita masuk itu antara gas dan kopling ini sejalan, hingga kita bisa berhenti di antara tengah-tengah tanpa ngerem sedikit. Jikalau kau ngerem berhenti dari jamaah ini, maka kau kebingungan. Aku gas, nggak digas untuk handremnya dicokno mundur, atau kebablasan maju. Nah, landasannya di sini adalah bagaimana kau bisa mengetahui tentang kehidupan akhirat dan dunia seirama. Kapan waktunya maju, maka kau agak sentek sedikit koplingnya hingga maju pelan. Kau tekan lagi kopling. Artinya apa? Hawa nafsu ini kau tekan. Wakni bimana tolong darul akhir. Walatan sana sifat kami dunia. Hanya saja dunia jangan kita lupakan, tapi tujuannya kita untuk negeri akhirat. Tapi aja dilalekno, wong dhewe kadang keliru. Lha kerja sing apik kowe wis penak, aja nglalekno akhirat yo. Iku keliru. Padahal wakni biman atau darul akhir, tujuan hidup di dunia ini untuk negeri akhirat. Walatan sana sifat kami dunia. Hanya saja dunia jangan kita melupakan. Lho keliru iku kuwi. Justru dunia ojo dilalekno kon nek wis ngerti Gusti Allah. Jadekno landasan permainan dan tindak enggak. Kene nek wis campur gawene penak ngono ojo lali yo. Akhirate lho lak kuwale apa? Kuwale. Kita ini hidup ini tenang aja, Pak. Seperti kita setir mobil di jalan tol. Banter kok. Nggak akan pernah unggul jadi nomor satu. Selalu ada mobil yang di depan. Jangkrik tak salib Avanza iki ganteng, makanya Avanza mbek Ferrari iku menang Avanza nih. Loh, tenanan. Ayo, puan tero Avanza sih ono meneh, Pak. Puan tero meneh Ferrari, Avanza sih ono meneh nang ngarep. Gonta ganti warna sakti Avanza. Ferrari pegel, Pak. Sampai teko Jakarta mentok laut itu Avanza sih ono tengger nang ngene laut. Ferrari bingung mek ono sing tok. Lah ya. Engko mandek kok santai kon gawe apa dari Ferrari. Disalip Avanza akhirnya ngenes. Monggo Avanza iku istiqomah. Mlakune gak lepas teko 100, katanya 100 ngono gijal-gijal keweden. Nanti dibatasi teko gijal-gijal akhirnya 80, 90. Isok nyalip Ferrari kepegelen. Ferrari pegel. Wis sembo salib-saliban dari Ferrari ngono. Uang terus percuma akhirnya rugi tok tuku Ferrari. Jadi apa saya gak ngarep iso dikalahno. Gak percaya. Gak luputono warna putih, silver, yo ireng, bolak-balik ganti. Disuwali pi koyo apa tekan ngene Jabar, ketemu ireng meneh. Iki malah wis tak salib sih. Meso-meso sing nang Ferrari. Avanza kuwi gak tau loro ati. Kadang lumrahe ngono Ferrari nyalip aku. Lumrahe. Sing loro ati ku sing nang jerone Ferrari. Nanti gitu. Kalau kita hidup itu ya, kita tetap tadinya kepingin nomor 1 disalip, ternyata masih ada mobil di depan. Terus. Tapi kalau kita santai, kita tidak yang terbelakang, ternyata yang di belakang masih ada yang menyalip kita. Jadi kita itu nggak usah susah. Ojo sampai temen-temen lah. Ya, Juwarno ya karep-karep ya opo. Iya nyetir mobil kuno tapi serasa Ferrari ya gitu. Rasa iku gak iso ngalahno. Pas nang hotel. Merasa iku ilmu pengayalan. Piro regane iki? Motor Corolla iki tuh tahun 73. 5 miliar. Lho kok iso? Ini di 2000 tahun meneh.
Ilmu rasa ya pengeyelan. Umpama tak kemuli ngono tak dol 1000 tahun meneh barang antik iki. Nggih. Pengeyel. Pengeyel profesor kalah. Lah pengeyel. Ono wong nek wong ngeyel iku. Kini Jakarta mlakune 60 km per jam. Tapi Avanza sing mlayune 200 km per jam kalah. Avanza budal saiki aku budal rong dina wingi. Nggih. Nah, masih mlayu 60 aku wis tutup. Mergo rong dina wingi aku budal. Ya, ilmu pengeyelan itu gak iso dikalahno ilmu pengeyelan. Iku ilmu rasa. Dan tidak beresiko ilmu rasa itu tenang. Yang penting rasaku itu tetap. Meskipun kadang-kadang dikalahno karo rasa-rasa liyane, nek rasane ae tetep nyampe ae, Pak. Ternyata kita lebih nyampe duluan di Jakarta kalau kita istiqomah. Ngalahno Ferrari sing budal cepet tapi budal saiki. Lah aku budal seminggu tahun yang lalu. Seminggu yang lalu. Oh ini nyampe ini saiki. Ibaratnya kan ngono. Istiqomah wanggere ajeg. Nyampe panggonan kan. Buanter-banter ora gak ajeg ngentekno sembarange. Bensin yo ngentekno, dhuwit yo ngentekno, kuwape ngentekno, pikiran yo ngentekno, wesel bisa. Warna tegang iki mau. Nah, itu. Konsep kita bisa mengerti betul tentang konsep rasa. Rasa ini dijaga oleh iman tauhid. Iman tauhid inilah sabdo palono yogindo yang akan turun kelak di kemudian hari untuk menjelaskan perkara-perkara yang hak yang sebetulnya terjadi pada landasan kita manusia. Karena manusia ini yang sejatinya adalah rasa, maka kita kembalikan kepada imani rasa. Nah, rasa sing duweni iman sing duweni rasa aku iman. Karena kita beriman ini karena rasa tersebut. Kalau menungso tidak iman berarti gak duweni rasa. Rasa inilah yang akan bisa memilah-milah. Apakah ini asin ataukah pahit, ataukah ini manis, ataukah ini getih. Rasa ini. Nah, kalau kau manunggaling rasa, berarti kau bisa memilah-milah antara wakul ja'al haqqo wajah kol batilu inal batilah karena jauh menunazilu minal qur'an. Nanti kamu harus bisa memilah-milah antara mana yang hak, mana yang batil, mana itu sing bermanfaat untuk diri kita, mana yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Rasa yang dekat dengan Allah adalah kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian. Sifatnya jamal kuat, komar, jalal, hayu, indah, elok, sempurna. Itu sifatnya. Jadi makanya kalau situ nggak damai, artinya nggak dekat dengan Allah. Gaya apapun kalau damai, sifat Allah itu berpendar dari Rahman, Rahim, berpendar menjadi jalal, komar. Itu hayu, indah, elok, sempurna. Berpendar lagi menjadi sifat wujud kita bakum mukulatul ilawati, berpendar lagi menjadi Rahman, Rahim, Fatah, Karim, Jabar, Mutakabir, terus Asmaul Husna, berpendar lagi menjadi Afa'al. Nah, seluruh perbuatan ini
Akhirnya kalau kita tahu mana yang tidak dari Allah, Allah. mana yang tidak dari Allah, kita ini hanya seonggok manusia materi yang diberi getaran-getaran rasa oleh Allah. Dan dari rasa itulah kita mengenal sang rasa sejati. Dan sang rasa sejati itulah Allah. Iya kan? Sang dat cuman alif, yang dia tercipta atau tidak tercipta tapi hadir bersama Allah, yaitu Khoyu, hidup. Sang hiduplah itu Khoyu, Wahoyun, yang akan berhadir bersama Allah. Kemudian menghidupi suatu sir, suatu rahasia yang memang akan diungkapkan sebagai bentuk tajalli. Dari sang rahasia inilah lahir suatu sifat. Dari sifat Rohman Rohim berpendar menjadi Jamal Kohar Jalal Komar, Ayu Indah Elok Sempurna. Berpendar dari 4 ini menjadi 20 sifat wujud kita Bako. Berpendar lagi menjadi 99 Asmaul Husna, yang ke-1 adalah, yang ke-100 adalah Ismul Azam. Berpendar lagi menjadi afa'alullah, semua perbuatan manusia. Mana yang tidak dari Allah, Pak? Kita jangan ngaji aswaja loh gitu. Tahu kita aswaja. Mana yang tidak dari Allah? Kalau you sadar, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Tapi yang baik itu memang dari Allah, yang buruk itu dari manusianya sendiri. Ya, itulah. Jikalau kau dalam kumpulan di sini ada yang baik itu memang dari apa alih Gusti Allah. Tapi kalau ada yang buruk, itu Manusia. hati-hati. Dalam suatu rumah mesti ada satu ruangan yang dibikin untuk tempat buang hajat. Hati-hati dalam suatu kumpulan, apakah dirimu yang dijadikan landasan suatu tempat berangkas yang untuk menyimpan hal-hal yang paling mulia dan yang berharga, ataukah dirimu suatu ruang yang menjadi sampah buang hajatnya dosane orang-orang di sini? Enak landasan ukurannya itu. Hati-hati, pada suatu kelompok ono sing resek. Ada suatu ruangan yang memang dibikin Allah hanya untuk membuang sampahnya, dosa-dosanya orang itu ono dadi tumbal kan. Hidup kompetisi. Sejauh kapan kau sadari itu? Di mana kau bisa menyimpulkan perkara-perkara itu? Ada yang hebat, dia mengetahui rahasia-rahasia yang saya ungkapkan, dan dia menjadi berangkas yang tersembunyi. Ada, meskipun dia di tempat yang baik, di suatu kamar, masih ditutupi lukisan yang indah. Otak berangkas, di situ yang dicari orang. Kadang di suatu kumpulan ini ada berangkas yang memang dia tertutup rapat sekali, yang landasannya sulit kita jebolkan kali. Amin. Hati-hati. Kalau kita berdoa, jadikan diri kita berguna, jangan tidak berguna. Kalaupun kita pada suatu kumpulan, kalau nggak berdoa, waalaikumsalam, itu apa yang terjadi? Kita selalu pada kumpulan itu selalu bikin resek, selalu bikin masalah. Seperti tong sampah akan tetap menjadi tong sampah. Ditaruh di tempat manapun, di kamar juga ada di tong sampah. Ditaruh di luar kamar pun juga ada di tong sampah. Ditaruh di kamar mandi pun juga jadi tong sampah. Tempat buang sotek. Ditaruh di mana kumpulan, kalau kau sudah tercipta suatu bentuk, kau tetap akan menjadi itu. Gus Anton ditaruh di kumpulan manapun tetap jadi seorang khalifah pemimpin. Ditaruh di manapun tempat, biarpun di tempat comberan sekalipun, tetap saya akan menjadi, tetap akan menjadi berangkas. Yang namanya berangkas akan tetap jadi berangkas. Nah begitu, dirimu juga begitu, suatu cetakan-cetakan yang mana ditaruh
tetap tidak akan merubah cetakan tersebut. Amin. Begitu. Jadi bagaimana landasannya? Kita kembalikan kepada diri Anda sendiri. Anda kalau bermanfaat di sini, cerminnya di sini. Dimanapun kelompok, di politik, dimanapun, Anda akan tetap seperti yang di sini. Amin. Amin. Iya, betul. Nah, dimana kau seorang pemimpin, ditaruh dimanapun kau akan menjadi seorang pemimpin. Keturunannya pun begitu. Keturunan nabi dia akan menjadi nabi, keturunan wali dia akan menjadi wali, keturunan pemimpin, bahkan meskipun anaknya cewek Bung Karno akan menjadi pemimpin juga, Megawati. Semuanya akan berjiwa pemimpin, semuanya. Jangan pernah kita jadi tong sampah. Dimanapun, ditaruh di sudut manapun, kita akan tetap jadi tong sampah nantinya. Jangan. Iya, jadilah kumpulan apapun itu bentuk kumpulan, tapi kita jadi tempat yang baik. Itu tidak ada mantra, tapi kemauan niat kita sendiri ingin jadi apa. Cetak dari sekarang. Nah, landasannya di sini. Kalau kau di sini berguna, kau semangat ngaji di sini, dimanapun tempat kau akan seperti itu. Kau akan seperti itu. Di sini kau akan memahami, maka kau dimanapun tempat aja, kau akan memahami seperti di sini, bahkan lebih. Begitu. Jadi jadikan landasan dirimu berguna. Aku yakin karena kita kesini kepingin berguna semua. Iya, jelas. Sudah. Jadilah kita bahkan sampai besok kita kembali kepada Allah akan berguna seperti ini. Akan berguna, akan dikumpulkan hal-hal seperti ini. Pasti. Karena itu tadi itu loh, tempat inilah makom wadah. Kau ngaji tauhid, dimanapun kau berada, adalah bertauhid. Bahkan kau jadi penguasa pun bertauhid, jadi pejabat bertauhid, jadi seorang pengusaha bertauhid, jadi seorang pegawai pun bertauhid. Karena bertauhid itu tadi wadah. Dimanapun tetap tidak akan melupakan Allah, bertauhid terus. Sampai matinya pun kita akan bertauhid. Nah, itu. Amin. Dilalah sampai berada pada suatu kumpulan yang mereka tidak bertauhid, dia akan mengikuti kamu. Coba kalau kita ini suatu bentuk wadah, tapi wadah kita kurungan emas. Kita ditaruh mana kamar yang jelek sekalipun, yang ternilai adalah kurung emas. Karena kurungan kita emas. Meskipun kita diwadahi baju-baju, tetap yang ternilai harga wadahnya yang paling mahal kurungan emas, bukan bajunya. Meskipun kita diwadahi tempat sampah sekalipun, tetap yang dinilai adalah kurungan emas. Kalau kita jadi keranjang yang lapisan emas ini, itu tetap emas. Bahkan rumah ini bisa dibeli harga mahal karena ada kurungan emas yang seberat 1 ton di dalamnya. Bingung dia. Rumah seharga 2 miliar kok dibeli 200 miliar. Apa aja yang istimewa? Ternyata ada 1 ton. Usah isine tak tuh. Delok di sini. Situ. Nah, itu. Ngaji itu ada HP saya Nokia dulu. Saya punya HP Nokia kan jelek, harga 700. Ya HP ini kayak Nokia. Kemudian saya jual, ada yang nawar 5,5. Orang yang sebelahnya bingung, Pak. Loh, HP ini dia harga 2 juta aja dijual 1,5 juta. Kenapa itu HP jelek kok ditawar 5,5? Iki bingung guru kok. Gak ngerti pulsaku 7,8 juta. Adol sak pulsaku ya. Aja ngamuk dhisik. Sampeyan kuwi apa ngono gak aja ngamuk dhisik iki lho pulsaku tak dudukno. Tak dol sak pulsane ya. Makane naware 5,5 wong arepe 700. Ngono dadi tuku HP iku pulsane wis dikorting, HP-ne dikei pisan lho ngono lho. Karena gak ro kan biyen tamu-tamu ini dulu itu bukan amplopen yo. Kalau saya di Jakarta itu sering ngasih pulsa 200, 100 dulu.
beberapa kalau saya jadi motivator itu kayak pulsa akeh. Nanti tak delok itu zaman biyen, zaman tahun 2000. Pulsaku itu 7.800.000. Tak dol HP ini. Aku dodol iki wis piro? Jaluk piro, Gus? 7 juta. Wis. 5,5 apa tak cukup lah. Kau niku wis gratis HP ku gratis sak sembarange itu. Ada orang yang jual, dia bingung. HP opo elek ngono ditolak ngono. Karo pulsaku sak puluh. Baru nak diketahui, baru dia tahu. Kita berane baru muncul. Oh, mangkane ngono lah Mas. Jero niku mau lho, Pak. Ojo iri dhisik ta lan jero. Kadang-kadang orang itu tidak tahu dia poros iri dengan rezekiku, Pak. Meneng ae Gus iku. Iri. Gus meneng, aku meneng gak duwe apa-apa. Gus iku meneng ae lho. Asline aku ngene iki rugi. Rugi, Pak. Aku nak metu ngono kuwi entuke gak karo-karuan tak ngono Gus kowe. Lho aku iku ono jamaah iku asline rugi. Lho ngono kuwi ono jamaah sing delok enak men Gus iku. Lho nek aku metu iku tambah nglalang buana, Cak. Iya Gus. Lho ngono iki asline aku rugi. Karena saking kirine bingung deh. Iyu itu podo duwe kulit daging gede secara kuantitas, tetapi secara kualitas harus kau bentuk sendiri. Omonganmu nohok belum tentu kau diberi. Omonganku nyindir malah diberi sebelum nyindir sekalipun. Aku itu pernah kentekan rokok bengi-bengi. Rokok iki tak duduk ngene iki. Tak sumet menteh. Aku gak ngomong, Pak. Ono sing mlayu tuku rokok lho. Nek awakmu gak iso. Ono rokok yo meneng kok turu ngono. Gak iso iku karisma, Pak. Tak duduk ngene aku gak njaluk. Tak sumet meneh rokok. Ono sing mlayu nggawa 3 pak. Aku gak ngomong. Hal itu nggak bisa karena kualitas. Karisma datangnya dari Allah karena buah hasil pala anu pola mubah pola osi batin badine ditirakati. Baru dia menimbulkan suatu karisma. Aku hutang pernah pinjam uangmu kalau boleh 1,5 miliar aja atau 2 miliar atau bagaimana untuk usaha. Itu jaminanku apa? Ditransfer 10 miliar tanpa jaminan, tak usah lu. Dan itu enggak ada di dalam diri orang. Kok banyak sekali? Enggak apa-apa, tanggung kalau. Nanti kan kalau banyak kan enak ngembalikannya cepet. Kalau tanggung nanti malah lambat ngembalikannya. Lu ada orang itu. Lah saking bingungnya wong kene butuh 2M 3M, Pak. Monggo setahun tak balekno sak M duwe dhewe meneh. Tak balekno sak M. Dek ngerti wong bank. Ngguyu dek akhirnya bebasno 3M. Lho tadi gratis ya. Unik aja ini kesantun ini gitu. Lalu balekno aku pinjemmu kan kepengin 2-3 miliar. Kalau 10 miliar buat apa yang lain? Malah mumet tak kembalikan setitik-titik. Duit mumet tak balik. Dek guyu sudah lah dong. Ambil aja PKM belum malah gratis karena jujur kita. Loh, enggak usah dah. Ibarat saya sedekah aja doakan saya ide. Jadi tak balik dong 7M mari ngono gawe. Kasihan sampai aku, salah kasihan aku. Karena gitu loh, aku memang bisa mengembangkan uang 2 miliar, 3 miliar. Kau kasih 10 miliar terus apa? Malah aku kebingungan mengembalikan. Tak balik no sa M2 dewe. Ya dewe wong bang. Duit itu dibalik umum. Setitik saking sakno ya aku dibebas no situ. Emang malah itu gratis, Pak. Nah, karena itu tadi itulah kualitas yang tercermin itulah yang bisa kita dapatkan.